Qala al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad min kitabih al-Wasayatin Nafi'ah. Wa yustadal ala imaratil galab wastinaratihi bi thalathati asya'. Dan dalil untuk kita memakmurkan hati dan menjernihkan hati ada 3. Yang pertama, takut kepada Allah. Pertama itu bil ghaibi, yaitu kau tinggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Haitsu la yarak illallah ma'al aman minal iftidah indan nas. Jadi umpama kalau apa yang kau lakukan ini tadi, kau tidak mau dilihat orang, malu, iftidah indan nas. Tapi kalau kau lakukan itu di hadapan Allah saja kamu enggak malu, enggak beres itu. Tapi orang yang takut kepada Allah, dia tidak akan berbuat sesuatu apapun yang kalau apabila orang tahu perbuatannya itu dia akan malu. Ada sama sufi-sufian tadi itu. Ya. Kemudian yang kedua, kamu enggak peduli dengan makhluk. Kalau kamu sudah pasti dapat ridho Allah, mau makhluk ridho, mau makhluk enggak ridho terserah. Dan yang ketiga, kamu enggak peduli dengan apa yang pergi dari dirimu tentang dunia. Ya, idza kana din saliman, selama agama ini selamat. Kalau agama ini selamat enggak peduli. Jadi kalau kita mau hati kita makmur, hati kita ini 3 ini. Takut sama Allah, cari ridha Allah, kemudian jangan cinta kepada dunia. Adad hadhil asya' tadullu ala kharabil qalb. Maka kebalikannya 3 hal ini adalah yang merusak hati. Hadafun mansubun la tazal turma ilaihi sihamul khawatir. Ini adalah sasaran yang menjadi sasaran. Min ajli dzalik kathur tagallubuh. Wa hiya arba'atun ayil qulub rabbani malaki nafsani syaitani. Wa kathiran ma yaltabis ba'duha bi ba'd wa minal farq bainahuma anna rabbani wal malaki yaqumani bi dzikrillah wa bihi yad'ufu syaitan wa bi dzikril maut yad'ufu nafsani wa qad asba'al kalam 'alaiha hujjatul Islam fi kitabihi Minhajul Abidin. Kemudian beliau mengebut, hati manusia itu ada 4. Ada hati robbani, ada hati malaki, malaki itu malaikat, ada nafsani, nafsu, ada syaitoni, syaiton. Ya. Dan ini banyak orang yang iltabas, apa iltabas itu? Sulit dipastikan yang mana. Ya. Pokoknya bedanya kalau yang namanya Rabbani wal Malak itu hati yang Rabbani, hati yang Malaki itu suka berzikir kepada Allah. Dan orang yang suka berzikir yad'ufu asyaitani. Ya, hati yang syaitan akan apa? Lemah. Dan dengan ingat kematian nafsu itu yang akan lemah. 2 bagus, Rabbani Malaki. 3 nafsani sama yang keempat syaitan ini tidak bagus. Al-muhim kalau ente mau mengetahui lebih lanjut baca kitab Minhajul Abidin Imam Al-Ghazali. Wasabilul khalas minal waswasah. Bagaimana cara kita bebas daripada godaan dan waswasnya syaitan? An yandurul insan fa in kana alladhi yuwaswisu fihi ma yuqta' bi fasadih. Wadhalika kasyak fillah wal yawmil akhir fala dawa alahu illa li'rad anillah. Ya. Wasidqil luju ilallah ma'al ikthar minadzikirlah. Lihat, kalau godaan setan tersebut, godaan bisikan hati itu adalah segala sesuatu yang dengannya ya, yuqta'u bi fasadihi. Ya. Dengan apa? Yuwaswisu fihi, bukan fiha, waswasah. Fa in kana alladhi yuwaswisu
fihi, kalau yang mewaswasi kepada dia itu sesuatu yang ya, dipotong dengan perbuatan fasadnya, seperti syak, ragu dengan Allah, ragu dengan hari akhir, maka enggak ada obat. Untuk mengobatinya tidak ada dawa obat untuk mengobatinya kecuali kembali kepada Allah dan memperbanyak zikir kepada Allah. Tapi apabila waswasa tersebut hanya antara hak dan batil, maka tanyalah hukum itu kepada ahli ilm dan ahli huda. Ya. Kemudian berpegang teguh ya, dan bersandar dengan pernyataan mereka, la yadkhul tahtal ikhtiyar min amal qulub fa kafaratuhu an takrahu. Ya, ini orang kalau sudah kena waswasah ini bahaya. Bisa bahayanya itu membuat dia itu enggak beriman kepada Allah dan hari akhir, ada waswas urusan biasa. Ya. Wa usika bihifdzil lisan, aku wasiatkan kepadamu jaga lisan. Karena yang namanya lisan itu, istiqomahnya hati itu dari lisan. Kalau ba'dul ukama al-lisan sab'un, al-lisanu sab'un, lisan itu seperti binatang buas. Ya, kalau kau tali akan menjagamu, kau penjara akan menjagamu, tapi kalau kau lepas, kau diterkam. Itu lisan. Maka gunakanlah lisan itu untuk tilawah dan zikir, dakwah ilallah yang baik-baik. Jangan kau gunakan lisanmu pada sesuatu yang justru akan menjatuhkanmu di dunia dan di akhirat. Wa huwa kullu ma la tarju ala nutuk bihi thawaban. Ngomong itu yang dapat pahala, jangan ngomong yang dapat dosa. Ya. Wala takhsha fil imsak anhu iqaban. Ya. Kalau enggak, diam, takut atas hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala.